mereknya teman-teman ini jangan nunggu nanti aja kalau saya udah udah terkenal, udah rame baru ntar didaftarin gitu ya. Jangan, kamu kalau udah rame udah ada orang daftarin gimana? Kamu mesti ganti merek, ganti lagi itu semua brandingnya, ya kan? Duit semua loh istilahnya gitu. Yes. Itu sayang. Kamu punya nama gitu ya, namanya misalnya satu orang sama orang lain gak boleh sama, kan pasti kita berebut dong. Nama siapa nih yang mesti kita pakai duluan kan gitu. Sama aja dengan si Haki ini, karena bagaimanapun di sini sistemnya adalah first to file. Jadi siapa yang mendaftarkan dahulu, dialah yang berhak untuk menggunakan nama tersebut. Jadi bukan lihat siapa yang udah jualan, yang udah berusaha dulu menjalankan bisnisnya itu duluan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society, dan kita mau belajar banyak di sesi hari ini. Ini kalau kita ngomongin podcast ya, ini podcast dengan penuh kisah perjuangan dan inspirasi, dan teman-teman pasti bakal bisa dapat ilmu, bisa dapat pengalaman dan inspirasi. Jadi nonton sampai akhir. Dan hari ini kita kedatangan satu tamu yang keren banget. Ini temen lama, member awal dari The Entrepreneur Society semenjak dia berdiri. Tamu agung kita di sini ada Kakak Ana Agustin dari Indonesia Global Law Firm. Silakan perkenalkan diri. Ya teman-teman, salam kenal. Aku Ana Agustin dari Indonesia Global Law Firm. Nah, kalau pada banyak ya di luar sana merasa law firm tuh nganganinnya kisah kasus yang ke pengadilan, polisi. Tidak, kalau saya mungkin melihat dari penampilan saya ya, saya adalah corporate lawyer. Jadi Indonesia Global Law Firm kami bergerak di bidang korporasi, yaitu perusahaan. Dan terutama saya banyak membantu dari foreign direct investment atau investasi asing, terutama dari China. Jadi 70% klien saya adalah dari China, Taiwan, Hong Kong gitu ya. Yang bisa bahasanya ni hao. Nah itu, ingat ni hao, ingat saya. Ingat nih, ingat. Iya dong. Oh, bisa aja, mantap. Oke. Karena sekarang gini, kita tuh temenan udah lama banget. Dari lupa gue 2006 kali 2007 kali ya pokoknya. Iya, kayak 2007 deh. Iya, itu dari zaman kita masih MLM-an dulu waktu gue masih di Melbourne. Terus Kak Ana juga kan masih di MLM, kita nggak usah sebut. Kita pengen dengar, coba dong ceritain kisah hidupnya. Kan kalau kita ngomong, aku udah nyaksikan banyak ya. Naik turun, jatuh bangun. Nah, coba Bener. mungkin boleh di-sharingkan sedikit nih kisah hidupnya itu dulu waktu zaman MLM. Terus kayaknya sempat ngalamin ada ini ya lumayan family juga kayaknya. Betul. Coba ceritain deh itu gimana tuh. Iya, jadi ya dulu kita kenal pas aku masih kuliah ya. Aku kuliah, kamu juga di luar kan, terus baru kadang-kadang pulang ya kan, ikut nongkrong sama kelompoknya kita gitu, anak-anak muda. Cie. Nah ya pada saat itu ya namanya anak kuliahan ya. Terus memang kalau aku dari kecil itu memang suka melihat peluang. Ya kita bilangnya melihat peluang gitu kan. Karena kalau bisnis terlalu jauh, tapi kita ngelihat kira-kira apa sih orang suka apa sih, cari apa. Nah udah, pokoknya ada peluang bisa menghasilkan cuan, nah itulah yang kita ambil kan gitu. Nah waktu yang di kuliah itu sebenarnya ya diajak sama teman, terus kok seru juga ya, menarik juga ya, udah why not aku coba. Nah terus pada zaman kuliah itu sih ya mama papa aku kan kita kalau boleh dibilang sih aku berangkat dari keluarga yang biasa-biasa aja lah gitu ya. Aku anak satu-satunya by the way. Nah suatu hari itu papi aku mendadak sakit, stroke. Ya itu aku masih kuliah. Kalau stroke namanya kita anak kemarin sore ya, masih ingusan kalau kata orang zaman dulu gitu kan. Itu bingung banget sih mau gimana. Jadi ya semua harta dijual gitu kan. Nah nggak berhenti sampai di situ, mami aku nggak lama cancer. Aduh. Ya kanker payudara dan sekarang sudah almarhum. Tapi ya di sanalah aku belajar yang namanya berjuang sih. Karena pada saat itu aku hampir putus kuliah sebenarnya. Wow. Ya jadi aku nggak tahu mesti minta bantuan kemana. Jadi aku benar-benar mencari sendiri. Karena pilihannya pada saat itu aku harus berjuang sendiri, biayain keluarga, atau putus kuliah, cuman itu nggak ada opsi lain. Jadi aku memutuskan, aku tahu lah kalau nggak kuliah aku gimana mau jadi apa istilahnya gitu ya. Jadi waktu itu aku putuskan untuk ya udah aku berjuang, aku cari beasiswa dari kampus, dapat puji Tuhan, dan juga habis itu ya bekerja pastinya gitu. Jadi ya mau MLM, mau dibilang apa ya, apapun lah yang tanpa modal
pastinya yang pakai kaki sendiri gitu ya, kaki tangan sendiri itu aku jalanin. Pada saat itu jadi pas kuliah, kalau orang kan mungkin pulang kuliah nongkrong, aku enggak. Belum pulang kuliah kalau bisa izin sama dosen, aku mesti kerja Pak. Aku ngapain? Aku jadi SPG. Oke. Ya jadi event gitu kan, itu kan pasti dapatnya lumayan lah. Jadi aku nyari banget gitu, gimana nih biar tiap hari aku nggak putus ada event supaya aku bisa dapat duit untuk bisa biayain keluarga. Karena aku pasti biayain papi aku, mami aku sakit. Wow. Gitu. Gila itu papi stroke, mami cancer at the same time ya? Beda beberapa tahun lah. Berapa tahun? Ya. Tapi momennya pas kamu masih kuliah juga tuh yang ngadepinnya? Masih kuliah. Gila, oke. Betul. Terus gimana tuh perjuangannya tuh? Ya begitu, jadi ya kalau dibilang aku kalau ketemu sama teman-teman kuliah gitu ya, dia nanya, iya si ini si itu, nak kenal nggak? Enggak. Iyalah, gue pulang kuliah belum pulang aja kalau bisa gue izin gitu kan sama dosen gitu. Bisa-bisanya dosennya masuk, maju dulu kita, Pak nanti saya izin ya Pak, saya jam 10.40 udah harus jalan, kuliah selesai jam 11, 10.40 saya udah harus jalan Pak. Loh mau kemana? Dosen gue bingung kali ya. Saya mesti kerja Pak, cerita deh kisah hidup ya kan. Ya maksudnya ya aku gak bisa bohong karena aku butuh banget pekerjaan itu gitu loh. Jadi ya satu hari event itu sangat-sangat berarti buat aku gitu. Gila. Terus itu pas kuliah? Ya pas kuliah. Kalau gak salah ingat nih, dulu pas lagi kuliah juga udah nyari duit kan selain dari SPG, akhirnya jadi broker SPG. Oh betul banget ya, itu yang aku bilang dengan aku melihat peluang. Jadi karena kan aku selalu ikut event gitu ya. Terus maksudnya aku melihat sebenarnya aku jaga di satu event, tapi kan tempat lain butuh nih. Aku juga sempat ikut, ternyata kayak aku diterima di dua-duanya. Loh aku kan nggak bisa ya membagi diriku. Terus aku mikir kenapa enggak aku kasih kerjaan ini ke teman-teman aku. Jadi aku kayak mikir ketika ada interview yang buat event, aku datang bukan buat interview, aku menawarkan, mau nggak teman saya tawarin ke sini juga, aku bisa bantu kamu cariin, gitu. Jadi dari situ lebih ke, ya aku melihat lah, oh ada peluang nih, tapi karena aku nggak bisa ambil sendiri, bagi-bagi deh sama siapa, sama temanku gitu kan. Jadi ya udah kita berbagi aja, nggak ada salahnya. Aku kebagian juga kok dari situ gitu. Mantap. Jadi ya. Sambil menyelam minum air, jangan kelelep. Jangan kelelep ya. Jangan kelelep. Tapi ini benar-benar ini podcast perjuangan di mana kita tuh pengen tadi ngegali pas lagi waktu kita ngomongin lah, ini anak kuliahan ya, harus ngebiayain papa stroke, mama cancer, tuh biaya tuh kena berapa tuh nak? Aduh, jangan ditanya, aku nggak ngitung sih. Ratusan M? Yang awal-awal papi ya pasti lah ya, ratusan sih udah pasti karena kita kan jual banyak lah gitu. Dan karena kan duit nggak ada yang masuk, tapi kan keluar dong buat papi aku di koma, ya mungkin bisa dibilang koma kali ya, di apa sih, stroke center atau apalah di rumah sakit sana. Nah itu cukup lama, kayaknya sebulanan lebih deh. Ya itu kayak dari mana ya, aku cuman ya udah dari duit ATM papi, nggak tahu gimana gue ceritanya bisa tahu ATM bokap gue gitu kan untungnya. Terus kayak nggak ada duitnya. Waduh. Iya kayak nggak ada duitnya. Terus jadi ya udah mulai ada apa nih, ya udah tanya sama saudara gimana nih, ya udah saudara bilang kan kamu ada motor ada mobil, itu aja jual dulu. Ya udah jual kayak gitu aja. Iya. Ya dari sana bertahan hidup dan ya kayak mesti bayar kuliah apa segala macam, mau gimana gitu kan. Jadi ya dijalanin aja sih, aku nggak gimana ngitung, kayak ya aku percayalah kayak berkat tuh selalu ada. Maksudnya aku sih merasa hidup aku sangat-sangat dimudahkan gitu ya, walaupun dengan begitu banyak kejadian tapi aku selalu ditolong. Mungkin dari temen, mungkin dari apa ya, universe hear me gitulah. Keren. Oke. Nah itu kisah pas lagi kuliah. Terus habis gitu ini sekarang kan ngomongin legal law firm. Sebelumnya kayaknya nggak di situ deh. Waktu itu sempat kita jalan juga dari MLM, terus habis itu ketemu kan sempat kamu di Sydney. Berapa lama tuh? Itu gimana kisahnya tuh? Oh ya, jadi setelah lulus kuliah aku juga puji Tuhan ya, memang ya mungkin karena niat banget gitu ya, kayak gue kuliah nggak boleh lama-lama. Kalau makin lama gue bayar lebih lama lagi. Betul. Lebih lama lagi gue kerja nggak bisa full gitu kan, jadi kayak mesti cepet gitu. Jadi ya puji Tuhan aku dalam waktu 3,5 tahun juga lulus. Jadi aku pas belum lulus masih sambil skripsi aku udah mulai cari kerja tetap istilahnya. Itu kuliah hukum bukan? Hukum dong, kalau enggak gimana saya jadi pengacara Bapak Clemens. Karena ada lanjutannya lagi gitu kan ya, enggak ya? Ya tapi aku banyak ambil professional license setelah itu memang gitu. Nah jadi setelah
begitu mau selesai kuliah, lulus kuliah, aku udah kerja jadi personal assistant di salah satu perusahaan yang cukup besar gitu kan. Nah dari sana ya aku kan belajar banyak hal. Tapi setelah akhirnya aku lulus, aku memutuskan untuk kerja di perusahaan asing, yaitu punyanya kedutaan China gitu. Oh, oke. Nah ya di sana aku menjadi HR, Human Resource and General Affair dan sekretaris dan finance juga, alias semuanya palu gada. Oke. Tapi aku belajar banyak karena aku belajar sama orang China langsung gitu ya, dan aku akui bos aku pinter banget walaupun kadang out of the box, tapi karena itu aku belajar banyak banget. Nah aku di sana kerja 4 tahun 4 tahun setengah mau 5 tahun lah, dan akhirnya aku memutuskan untuk ke Sydney untuk ambil human resource karena kayak gue kerja jadi HRD nih 4 tahun, banyak banget polemik gitu ya, banyak banget yang dihadapi dan jadi penasaran gimana sih cara handle manusia istilahnya gitu. Nah tapi walaupun aku HRD tapi aku banyak ngurusin legalnya juga karena legal perusahaan. Nah kita pada saat itu ada lawyer gitu kan. Jadi aku yang tektokan lah gitu karena aku kan ngerti gitu kan tentang hukum. Jadi ya banyak tektokan sama lawyer kita selama berapa tahun itu gitu. Dan setelah pulang dari Sydney aku merasa aku harus kembali ke jalan yang benar, yaitu ke dunia hukum yang memang bidangnya aku, kan aku memang sarjana hukum gitu kan. Jadi orang pertama yang aku cari adalah lawyer yang dulu nanganin kantor aku gitu. Jadi karena sebelum aku ke Sydney sebenarnya aku kan hubungannya cukup deket lah ya dengan si lawyer ini. Dia udah nawarin aku berkali-kali, Ana kamu kerja aja lah sama saya, kan kamu sarjana hukum. Iya bu, nanti aja gitu kan, kayak nanti aja lah, masih zona nyaman. Tapi begitu pulang aku sadar kayaknya kenapa ya aku gak kasih kesempatan buat diri aku untuk aku S1 hukum, ayo deh aku mau coba istilahnya gitu. Jadi aku coba, aku masuk ke sana di law firm itu beberapa tahun, dan setelah itu ada kesempatan untuk aku bisa buka sendiri. I see. Gitu. Gimana ceritanya tuh? Kalau boleh diceritain ya boleh dong. Ya pada saat itu sih sebenarnya ada ini kembali lagi konsultan pajak dan accounting di kantor lama aku yang pertama aku kerja itu. Oke. Dia juga yang menawarkan lu buka sendiri aja gitu. Nanti kerjasama kolaborasi, klienku juga kan banyak, maksudnya ya kalau tax accounting kan pasti butuh lah hubungannya mana sih, deketnya pasti kan sama hukum istilahnya ya. Jadi ya dia menawarkan buka sendiri aja, nanti klien ya kita refer ke kamu. Ya aku mengambil resiko itu sih sebenarnya. Benar-benar pada saat itu kan karir aku juga masih lagi bagus-bagusnya lah di law firm itu ya, tapi aku melihat ini adalah suatu peluang, ini adalah suatu tantangan yang aku pasti bisa lah, lagian kan gue masih muda ya. Kalau gak berhasil ya udah kerja lagi aja, sesimpel itu pikiran aku. Keren. Jadi aku putusin, oke, aku buka, aku jalan seada-adanya aja, nggak banyak mikir sih, benar-benar nggak banyak mikir, jalanin aja. Dan ya puji Tuhan dari mulut ke mulut, aku juga nggak tahu klienku datang dari mana ya, tapi puji Tuhan sangat-sangat diberkati, banyak banget dapat klien yang mana adalah perusahaan-perusahaan asing dari China. Mantap. Gitu. Dimulai dari segala, ya tadi kita ngomongin perjuangan, jagain. Papi masih hidup kan ya? Papi masih, dijagain maminya terus udah tuh sampai sekarang ya. Ya. Gitu. Itu kalau ngelihat perjuangannya tuh benar-benar, waktu kemarin ada sempat masuk rumah sakit lagi, sempat harus keluar negeri lagi waktu itu ya. Papi ya sempat nggak perawatan? Oh enggak ya. Okay. Jadi ya kita ngomongin tuh benar-benar ini perjuangan. Kalau bayangin teman-teman ya, anak-anak di bangku kuliah terus harus ngadepin kedua orang tuanya. Biasa kalau di bangku kuliah itu kita masih minta duit jajan dari papa mama biasanya. Tapi di sini harus biayain si papa, terus biayain mama almarhum ya. Itu dari penyakitnya juga yang nggak cuman flu doang guys. Stroke, cancer, itu duit semua tuh. Betul. Dan terus harus kerja. Ini makanya kenapa kalau bilang podcast kisah perjuangan ya, karena memang ya kisah-kisah seperti ini. Berapa banyak orang-orang di luar sana, kalau kamu masih di kampus, kalau kamu masih kuliah gitu ya, dan kamu bisa berkarya, itu tuh bersyukur banget. Apalagi kalau misalnya punya keluarga yang intact, yang masih bisa support kamu, itu bersyukur banget. Kalau kita ngalamin seperti ini, tapi dari proses hidupnya itu ngalamin jatuh bangun, sampai akhirnya bisa dapat kesempatan, bisa buka perusahaan sendiri, dan abis itu bisa berjalan. Sekarang Kana tuh salah satu orang yang paling saya percaya, ini sebagai legal guardian di The Entrepreneur Society juga, kalau ngomongin
teman-teman yang kita bina udah dari kita di Entrepreneur Society dari tahun 2016 ya sampai sekarang itu untuk ngomongin nanti setup struktur PT perusahaan, badan perusahaan, terus haki, intellectual property itu Kak Ana tuh yang bantuin. Jadi benar-benar ya kita ngelihat dari expertise seperti ini itu bisa membantu banyak orang dari yang tadinya mungkin hidupnya penuh dengan perjuangan tapi sekarang bisa jadi perpanjangan tangan berkat buat banyak orang. Makanya senang banget. Sebelum mulai ke ini ilmunya kita ngomongin nanti haki, IP segala macam apa, kenapa itu perlu dan sebagainya. Pengen tahu lagi personal question. Karena kita ngomongnya tuh kisah perjuangan. Jadi momen terberat dalam hidup. Momen terberat dalam hidup? Yang benar-benar kayak gitu. Udah sampai kayak gimana nih, gue mesti apa nih gitu. Pernah ngalamin gak? Ya itu pas mami aku sakit. Oh ya. Pas mami aku ya, soalnya kan papa udah sakit nih. Terus pada saat mami sakit itu aku sebenarnya udah mulai kerja. Jadi lagi ngerasain, enak nih akhirnya kerja gitu kan. Mak gue sakit gitu, kayak apalagi nih. Kok nggak habis-habis ya masalahnya gitu kan. Tapi ya udah dijalani, disyukuri aja gitu. Maksudnya bahwa dari situ justru bisa benar-benar ya memang hidup aku memang harus seperti itu. Mungkin hidup aku memang harus berjuang seperti ini ya. It's okay gitu loh. Aku mengalami lebih dahulu daripada teman-teman aku. Aku cuman ya mikirnya kayak gitu aja sih. Itu ya the lowest point of my life ya menurutku. Karena mami aku itu seorang fighter banget juga gitu ya. Jadi mami aku selalu bilang kamu harus kerja keras, kamu harus berjuang, jangan mudah menyerah gitu ya. Jadi ya itu yang benar-benar aku pegang ketika mami aku juga mengalami sakit gitu. Tapi aku bisa melihat mami aku pada saat sakit aja masih kerja, men. Aku kan lihat mami emang itu nggak sakit, nggak apa-apa ya, memang harus begini. Kayak apakah itu legowo atau gimana nggak tahu juga, tapi yang aku rasain ya udahlah, kalau emang hidup harus begini. Dia selalu ngomong kayak gitu, emang hidup harus begini, kamu jalanin aja, syukurin aja, ini memang jalannya Tuhan. Wow. Ya, jadi kayak ya udahlah, mami aku aja nggak nangis, aku nggak boleh nangis gitu. Nggak pernah nangis berarti? Pada saat mami aku meninggal pastinya karena meninggalnya itu di pelukan aku. Oh, nunggu aku banget. Boleh cerita nggak kalau ya. Itu pas momen itu? Lagi kerja, jadi aku lagi di kantor ya, terus dari tetangga telepon gitu, maminya ini kayaknya kondisinya kurang bagus, kamu pulang ya gitu. Aku masih kayak enggak lah, kan emang sakit gitu kan. Tapi kamu pulang deh biar nggak nyesel. Wah, gue udah tahu nih. Wah, ya udah aku coba minta izin sama bosku. Aku pulang ya gitu. Begitu nyampe rumah, wah rame rumah gue. Udah rame? Waduh, udah rame nih gitu kan. Ada tante aku juga ternyata. Jadi kayaknya mereka mungkin udah tahu, tapi kayaknya mami aku tuh selalu bilang jangan ngasih tahu apa-apa ke aku. Takut aku kepikiran. Dan ya pada saat itu sih ya udah aku pulang dan sorry. Nggak apa-apa dong. Tisu. Iya. Ya dan pada saat itu ya udah rame. Terus mami aku di bawah masih kayak kan aku ada nama Chinese Sansan. Sansan pulang. Habis itu nggak lama kita kayak ngobrol sebentar. Terus dia bilang dia aus. Ya aku ambilin minum. Begitu dia minum aku kasih, mami aku meninggal. Kisah perjuangan. Ini literally kisah perjuangan teman-teman. Dan what do you feel? Ya aku sih merasa grateful. Aku boleh mengalami itu semua. Gak banyak orang yang bisa melewati itu. Dan gak banyak yang akhirnya dari sana tuh menjadi suatu pelajaran gitu ya. Buat aku kayak ya udahlah, aku bangga atas diri aku. Dan aku bisa melakukan apa yang mami aku pesenin untuk ya terus berjuang. Terus berjuang untuk diri aku sendiri, berjuang untuk keluarga. Gitu. Jadi ya kadang mungkin rasanya gimana ya, kok gini amat sih hidup gue gitu kan. Cuman pada saat itu aku mengeluh kayak gitu,
aku ingat lagi, kembali lagi, oh nggak apa-apa, dulu aku pernah lebih parah kok dari yang sekarang aku alami istilahnya. Gitu. Rencana Tuhan. Betul. Dan justru kalau kita ngomongin ya, mungkin kita perlu waktu baru bisa nyadarin ini. Dan terkadang mungkin kesulitan yang kita hadapi dalam hidup tuh kayak, itu loh, tough banget. Tapi ya benar, kamu ngalamin ini lebih dulu daripada teman-teman yang lain. Yes. Dan it build your character jadi stronger justru. Oke, yang Ana yang saya kenal tuh it's a fighter. Thank you. Dan justru makanya kalau nggak mungkin bisa diberikan kesempatan sampai seperti ini. Justru kita dibentuk sama Tuhan dari semua kesulitan yang ada itu untuk kita punya karakter yang kuat supaya apa? Supaya kita bisa jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan lebih besar lagi. Amin. Amin. Mantap. Oke. Sedih-sedihnya cukup ya. Kok jadi gini, gue jadi ikut ini kan terharu juga kan. Ikut ya. Gimana? Tapi justru pada saat udah habis ngalamin itu semua, ada lagi nggak dalam perjalanan bisnis tantangan terbesar? Ya pasti ada lah ya, pasti ada gitu ya. Seperti tim sendiri yang begitu kita percaya ternyata mengkhianati gitu ya. But it's okay gitu, maksudnya ya itu memang perjalanan hidup yang harus kita lewati untuk ya udah belajar. Mungkin itu lagi disentil lagi gitu kan, kayak keenakan lo ya gitu. Jadi ya ketika itu terjadi ya udah ayo bangun lagi dan berarti ada yang harus dibenerin. Ya. Gitu. Mungkin ya terlena dengan wih enak ya kantornya jalan lancar semua segala macam, ternyata inget lo jangan keenakan main tuh, inget tuh ada kantor tuh yang harus diurusin, istilahnya kayak gitulah kira-kira ya gitu. Jadi ya dan tetap tapi aku sangat-sangat bersyukur ya, aku dikelilingi oleh banyak orang yang benar-benar aku merasa aku sangat-sangat dibantu lah oleh semesta, oleh Tuhan pastinya gitu ya. Tapi semua tuh apa yang aku pikirin, aku cita-citakan somehow bisa banget untuk terjadi. Dengan aku kayak mikir aku pengen rencana gini deh. Nah ada aja yang datang untuk nak mau gini gak? Oh wow, kayak gila gue baru mikir loh kemarin. Makanya kayak yang law of attraction itu aku percaya banget sih. Bener-bener percaya banget. It's real. Yes, it's real. Dan makanya sebenarnya apapun yang kita benar-benar inginkan, kita bawa, kita doa, kita percaya, itu pasti akan manifest sendiri kok. Betul. Gitu. Amin, di semua agama mengajarkan hal yang sama kita ngomongkan. Jadi ya kalau ngomong tadi dari moment at your lowest terus naik, terus pada staff yang mungkin nikam dari belakang, sempat turun lagi gak tuh? Aku inget banget kalau gak salah 2 tahun apa 3 tahun apa 4 tahun yang lalu. Pas pandemi ya. Tapi terus habis itu tiba-tiba kita bisa naik lagi kan. Puji Tuhan, yes, semuanya all good now dan mudah-mudahan tahun depan aku mau ekspansi bisnis aku juga. Nah, ini yang seru sekarang. Kita ngomongin podcast bisnis kan. Jadi sekarang Ana bisnisnya apa aja sih? Asik. Boleh cerita nggak? Boleh. Oh, ya, silakan. Yang pertama pasti main bisnis aku law firm gitu ya. Ini bukan bisnis lah. Ya bisnis, tapi profesi juga pastinya ya. Profesi yang akhirnya memang menjadi bisnis pasti gitu kan. Law firm aku udah pasti dan aku juga ada invest di bakery, Kaila Bakery gitu ya. Itu bermula dari aku ada ikut organisasi dan itu teman satu organisasi dan aku melihat bagus banget. Dia bekerja dengan hati gitu kan. Jadi dia benar-benar menjalani bakerynya dengan hati. Jadi aku juga suka banget gitu. Aku pasti nyarinya yang kayak gitu dan juga ya dari sana aku juga buka cabang law firm aku, juga kerjasama dengan teman-teman dari organisasi. Ada 2 yang sekarang udah buka di Semarang, 1 lagi aku akan buka di Surabaya. Mantap, oke. Ya, dan tahun depan aku mau buka Legal Learning Center. Legal Learning Center, yes. Gimana tuh? Jadi aku melihat gini, kan lulusan hukum banyak gitu kan, mereka cari kerja sulit. Sedangkan aku, klien-klien aku banyak yang nyari nih, tapi aku nggak tahu cari kemana ya. Jadi aku pikir intinya kayak si Legal Learning Center ini kita akan mengajarkan teman-teman yang baru lulus S1 hukum gitu ya untuk siap ke dunia kerja. Dan aku akan membantu mereka untuk menyalurkan juga ke perusahaan-perusahaan yang nyari legal. Nah, dengan benefitnya adalah aku akan backup, aku akan support ke mereka gitu. Jadi mereka belajar dari aku karena kan kerja itu nggak cuma tentang ilmu hukum atau ilmu apa yang kita ketahui ketika kita kuliah. Tapi realnya tuh gimana sih kalau bekerja, attitude, ya kan? Gimana kita harus bertata krama,
sama temen, sama atasan, sama klien harus gimana. Hal-hal itu juga akan kita ajarin gitu loh. Bahwa kerja itu nggak melulu tentang ilmunya seberapa pintar elu, tapi tentang karakter. Itu juga yang aku akan tanamkan gitu. Dan juga karena banyak perusahaan asing yang di sini kan, mungkin mereka nggak paham ya, Indonesia nih hukumnya gimana sih gitu. Itu yang pengen aku ceritain ke mereka. Jadi Legal Learning Center nggak cuma buat anak hukum, tapi juga untuk pengusaha yang pengen tahu lebih lagi tentang hukum gitu. Keren. Mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan Amin. lancar. Nanti apa yang bisa disupport dari kita juga di Entrepreneur Society, teman-teman semua pasti bisa berjalan itu loh. Amin, Keren amin. banget. Supportnya banyak banget dari The Entrepreneur Society. Mantap. Thank you so much. Siap. Nah, ini teman-teman ya, makanya kalau kita ngomongin kalau kamu setia pada prosesnya, kalau kadang kamu ngadepin mungkin kesulitan dalam hidup, mungkin ada tantangan, mungkin terus habis gitu. Ini kalau ngomongin tantangan sih bukan tantangan lagi. Kemarin ngalamin juga kalau ngomongin bokap sempat stroke. Itu kita nggak ngomongin masalah finansial, tapi repotnya seperti apa, jagainnya, waktunya segala macem. Dan itu ya puji Tuhannya masih sadar kan itu. Waktu itu pas bokap sadar atau lumpuh setengah atau lumpuh setengah tetap harus dijagain terus kan, makan apa segala macem. Belum ditambah lagi terus mama cancer, itu fightingnya saya harus nyari duit pula buat survive. Ada ini nggak handouts dari keluarga atau apa gitu? Nggak ada. Berarti benar-benar harus berjuang sendiri, cari kerjaan segala macem. Sampai itu tahun berapa tahun tuh sampai sekarang? 10 tahun, 20 tahun ada ya kayak jeda ya? Ada, 20 tahun mah ada. Gila, kayak itu dari benar-benar menyaksikan banget dulu waktu masih jualan MLM bareng gitu kan. Terus habis itu pas lagi di Sydney sempet kita bolak-balik, karena aku di Melbourne bolak-balik. Setiap 2 bulan ngelihat perjuangan dia tuh lagi belajar yang HR-nya tuh di Sydney kan. Betul. Terus pas balik ke sini, itu waktu kita pertama kali bangun di Entrepreneur Society udah legal belum? Belum ya? Udah mulai legal belum lu? 2016. Udah dong. Udah mulai legal ya. Jadi ya makanya itu pas baru actually belum tahu ngapain kan kita bangun komunitas di Entrepreneur Society. Ana ikut yang dari awal kita ngumpul dari kafe ke kafe sampai akhirnya terus ya setiap kali teman-teman ada yang mau buka ini PT, ada yang apa Haki segala macem Haki ya. Karena kan ya kita juga branding marketing agency itu juga sebenarnya barengan dan kita juga banyak, jadi kalau udah logo apa segala macam setup itu ke Ana yang bantu untuk secure lah, kita ngomongin dari intellectual property-nya gitu kan. Karena sayang banget di Indonesia jangan sampai nanti udah gede terus habis itu tiba-tiba diambil orang atau dinakalin atau apa gitu Nyesek kan. ya, Bo. Iya. Nah, itu penting banget. Jadi saya juga belajar banyak dari Kak Ana kalau ngomongin dari legalitas, dari ngomongin hukum, dari ngomongin apa. Waktu itu juga sempat kita ada pernah kena tipu, terus Kak Ana nih salah satu yang garda depan yang ngasih klaim kayak bisa gini, dipertemukan sama teman-temannya. Itu benar-benar Kak Ana tuh punya hati banget untuk ngejagain ya maksudnya kita teman-teman pengusaha. Makanya itu I'm really grateful banget, benar-benar udah disupport sampai sana. Makanya jadi ya semoga rencana tahun depannya tuh bisa terjadi semua. Amin. Gitu kan. Nah, ini tadi kita ngomongin ada sebut Haki lah, IP lah. Mungkin Kak Ana boleh cerita sedikit kayak, jadi kalau sebagai corporate lawyer itu kan tadi Haki itu kan salah satu isu yang paling awal lah untuk orang-orang daftarkan lah kalau kita ngomongin sebuah brand kan. Seberapa pentingnya gitu. Mungkin ceritain aja singkat, nggak usah terlalu teknis juga karena nanti ya teman-teman mungkin teknis bisa hubungin aku dong. Untuk boleh. Konsultasi langsung silahkan hubungi saya. Langsung nih nomor WhatsApp ya. Aja nomor WhatsApp, Instagram. Kalau nomor WhatsApp nanti ditulis di caption guys ya. Oke. Ya, Instagramnya @anagustin atau @iglolo.id. iglolo.id Anagustin. Oke, teman-teman follow ya langsung tuh nih Anagustin dan langsung Iglolo tuh ada tulisan di situ ya teman-teman ya. Langsung di follow aja. Nanti kalau mau tahu DM boleh. So next Haki. Ya, jadi kalau teman-teman ya saya percaya teman-teman di sini banyak yang pengusaha atau pengen jadi pengusaha. Haki itu adalah hak kekayaan intelektual. Misalnya yang paling basic yang teman-teman biasanya pasti miliki adalah merek. Mereknya teman-teman ini jangan nunggu nanti aja kalau saya udah udah terkenal, udah rame baru ntar didaftarin gitu ya. Jangan, kamu kalau udah rame udah ada orang daftarin gimana? Kamu mesti ganti merek, ganti lagi tuh semua brandingnya, ya kan? Duit semua loh istilahnya gitu. Yes. Itu sayang. Kalau kayak kamu punya nama gitu ya, namanya misalnya satu orang sama orang lain gak boleh sama, kan pasti kita berebut dong. Nama siapa nih yang mesti kita pakai duluan kan gitu. Sama aja dengan si Haki ini. Jadi ya teman-teman kalau memang ada bisnis gitu ya yang memang ada mereknya,
itu harus segera didaftarkan, jangan nunggu sampai udah rame. Karena bagaimanapun di sini sistemnya adalah first to file. Jadi siapa yang mendaftarkan dahulu, dialah yang berhak untuk menggunakan nama tersebut. Jadi bukan lihat siapa yang udah jualan, yang udah berusaha dulu menjalankan bisnisnya itu duluan. Jadi sistemnya adalah yaitu first to file, siapa yang daftarin duluan. Nah ini kisah nyatanya ada kalau kita sebutin ya teman-teman. Jadi ada jus terkenal sekarang brandnya di mana-mana gitu kan. Saya nggak sebut namanya. Cuman itu originally itu satu toko di Tangerang. Dan terus habis gitu diajakin partneran mau bikin franchise, tapi dia menolak. Tiba-tiba yang akhirnya gini dia bikin brand yang sama, dia franchise, dia hakikan, dia franchise kan. Dan sekarang franchise-nya tuh gede banget dan member-member kita juga banyak yang ngambil gitu ya. Kalau ngomongin jus warna hijau lah udah nggak usah disebut ya brandnya apa gitu kan. Dan ya sekarang di mana-mana. Itu yang ngeraup cuan itu ya orang yang menghakikan tadi tuh, yang dia bikin bisnisnya. Jadi itu salah satu makanya kenapa ini sebagian kecil dari law atau hukum yang perlu teman-teman tahu juga. Dan kalau kita ngomongin sebagai pengusaha, belajar bareng sama kita Kak Ana tuh sering banget berbagi di The Entrepreneur Society dan beliau juga udah sering diundang untuk ngajar teman-teman UMKM di seluruh Indonesia juga. Bareng waktu itu kita sama beberapa UMKM binaan dari The Entrepreneur Society, dari Astra, dari Kemenkominfo, dari ini segala macam. Bareng-bareng sama kita di The Entrepreneur Society karena sering berbagi juga. Jadi kalau mau kenalan feel free langsung DM aja. Itu Kak Ana tuh very humble dan dia sangat baik hati. Jadi pasti akan mau ngebantuin teman-teman juga gitu loh istilahnya. Nanti ya kalau misalnya mau konsultasi, please monggo langsung ya. Itu kontak aja. Atur waktu kalian sendiri gitu. Jadi itu sebagian kecil dari apa ilmu yang kita pengen bagikan hari ini. Tapi yang jelas hak itu penting. Yang terpenting lagi itu kalau misalnya kita ngomongin sebagai pengusaha, tadi teman-teman udah menyaksikan kisah perjuangan. Sesulit apapun terus tetap melangkah gitu. Nah mungkin Kak Ana kalau buat teman-teman yang ada hadir di sini nih sekarang, kalau kita ngelihat ada nggak satu message buat teman-teman pengusaha nih yang nonton ya podcast kita, mungkin sepatah dua patah kata penyemangatan atau apa gitu buat teman-teman gitu kalau kita ngomongin dari sisi hukumnya atau dari sisi kehidupannya, boleh banget, silakan. Ya, jadi kalau ya teman-teman di sini kita semua, kita berjuang bersama-sama ya. Jangan melihat kanan kiri, dia kok udah lebih sukses, dia kok udah lebih enak hidupnya, kok dia bisa ya begini. Kamu juga pasti bisa. Kalau kamu mau. Kalau kamu mau dan kamu mau menghargai apa yang sedang kamu jalani sekarang, jalani dengan penuh rasa syukur karena dari rasa syukur itulah yang bisa membawa kamu untuk mencapai apa yang sudah kamu cita-citakan. Mantap. Kalau ada tips sama trik apa yang Kak Ana mau bagikan sebelum kita akhiri sesinya? Ya tipsnya adalah kita harus banyak bergaul pastinya ya. Networking menurut saya sangat-sangat penting. Nah salah satunya saya bernetworking di mana? Di sini, The Entrepreneur Society. Kalau ditanya berapa lama ikut? Wah udah ikut lama banget gitu ya sama Clemens. Kenapa? Saya percaya sama Clemens gitu ya. Dia mempunyai visi misi yang memang mau membawa suatu pengusaha-pengusaha Indonesia untuk lebih sukses gitu ya. Benar-benar mau dibantu. Nah makanya ya saya juga mau membantu, kenapa enggak gitu kan, karena kembali lagi kita kan manusia makhluk sosial ya, makanya networking juga penting. Ketika kita bernetworking kita pasti bisa deh, kita ketemu nih dengan orang-orang yang gak pernah kita pikirkan mungkin sebelumnya, ternyata dia loh angelnya kita. Yes. Ternyata dia loh yang bisa membantu kita, mungkin jauh-jauh lebih baik daripada saudara kita sendiri gitu ya. Dan di sini saya benar-benar bisa merasakan gitu. Ketika bernetworking kita jadi punya suatu keluarga sendiri. Jadi jangan lupa ikut The Entrepreneur Society. Gabung teman-teman ya. Oke. Ini sekalian cerita lagi. Jadi sebenarnya kalau ngelihat dari perkembangannya, Kak Ana tuh udah banyak banget berkontribusi ke kita juga dari situ pun ya kalau misalkan punya komunitas networking aktif di situ, teman-teman akan dikenal. Ketika teman-teman dikenal, ya kita sebagai pengusaha tuh jadi brand ambassador kita sendiri gitu loh. Kalau misalkan nggak dikenal ya akhirnya siapa yang akan percaya? Kita mesti punya pertama kalau ngomongin ya visibilitasnya kita dilihat, dikenal, ya tak kenal maka tak sayang. Terus kita mesti bisa tunjukin kredibilitasnya. Makanya podcast ini juga salah satu tujuannya adalah untuk mengangkat kredibilitas teman-teman dari The Entrepreneur Society juga. Dan yang terpenting kisah perjuangannya tuh bisa menginspirasi teman-teman. Dan panggungnya tuh banyak sebenarnya. Karena tuh udah pernah waktu itu ikut Kemenkominfo kan ya? Ikut. Kemenkominfo itu pas lagi pandemi, lagi berat-beratnya. Itu Kemenkominfo datengin income juga kan tuh kan? Betul banget. Itu lumayan bisa nolong. Itu berapa banyak, ada 40-an, 45 member kita yang ikut berbagi juga. Dan di sini ya kalau misalkan emang ada panggungnya, jangan cuma mikirin dari duitnya. Walaupun waktu itu dapat puluhan lumayan ya. Lumayan ya kan? banget. Belasan puluhan tuh kayak bisa dapat tuh per bulan, per orang tuh ya. Nah tapi kalau untuk ngomongin berbagi itu tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan. Nah kayak
nanti teman-teman ini kan kita podcast ini tuh lebih kisah perjuangan. Nextnya kita akan ngajak Kak Ana untuk berbagi lebih banyak lagi untuk ilmu hukumnya. Kalau ngomongin dari Kak Ana tuh sering berbagi waktu itu kita udah pernah sama Astra juga itu ngajarin tentang struktur perusahaan. Ya kan, kenapa perlu punya badan? Kalau teman-teman mau bisnisnya naik kelas itu nggak mungkin kalau perorangan terus mesti punya badan gitu kan ya. Betul. Itu kalau ditanya kenapa panjang lagi nanti itu sesinya. Nanti kita bikin sesi sendiri ya. Nah, justru kita pengen supaya nanti teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi. Ilmunya real dan kalau diikutin ya emang teman-teman bisa naik kelas gitu. Harapannya, tapi bintangnya bukan cuma Clemens, bintangnya ntar ada Kak Ana, ntar ada teman-teman kita yang lain. Makanya stay tune, subscribe ke podcast ini, ke The Entrepreneur Society, ke channelnya, dan follow juga para narasumbernya karena mereka juga akan berbagi ilmu-ilmu yang mungkin teman-teman jangan sampai ketinggalan gitu loh. Ya, follow Instagramnya Kak Ana, ada TikTok nggak? Belum. Kan nanti mau dibikin kan? Nah, ya kan kita ngomong gitu. Jadi Ana Agustin, iglolo.id, ini semua teman-teman nanti ikutin aja dan kalau bisa ikut gabung pas lagi ada event, kumpul, nanti ikut jadi chapter leadershipnya segala macam dan ikut aktif di sebagai kepengurusan di komunitas. Kita gedein komunitasnya karena tadi Kak Ana bilang your network itu ya bisa mendatangkan, kita nggak pernah tahu angelnya siapa yang akan ngebantu. Saya ngalamin waktu dulu sebagai anak rantau, makanya kita bangun komunitas. Pada saat waktu kita bikin The Entrepreneur Society dulu dari Kak Ana ngikut ya kayak awal-awal kafe-kafe kecil gitu kan kita Ikut, ya. gitu dari kita kafe di Ceping itu kayak cuman 10-15 orang sampai sekarang bisa ngajar tuh sampai ribuan orang gitu kan kayak keren banget gitu loh. Benar-benar ya kita udah 8 tahun berjalan, tahun ke-9 sekarang dari 2017 lo officially sampai sekarang itu udah nyaris 10 tahun, 1 dekade kita punya dampak ya udah bisa ngebawa ini juga ke internasional. Kita udah kerjasama sama CCPIT dari China, dari Kadin dari Malaysia, ASEAN, segala macam lah untuk teman-teman yang nggak cuman kita ngedenis secara nasional tapi bisa secara internasional juga. Dan karena juga kalau nggak salah kan bantuin teman-teman untuk ekspor nggak sih kalau nggak salah ya? Masih nggak itu ada? Ekspor nanti di komunitas satu lagi kita akan bikin kelas ekspor. Tuh kan mantap banget gitu kan. Jadi contohnya seperti itulah. Tapi emang karena ada bisnis yang ekspor juga. Oh betul. Ada satu perusahaan, jadi dari organisasi sebelah, aku bersama dengan teman-teman di sana berempat kami bikin PT dan kita ekspor komoditi dari Indonesia ke luar negeri karena kan yang di situ kita memang networknya internasional. Nah di sana kita melihat banyak kebutuhan nih, misalnya dari Korea gitu ya, dia mintanya apa gitu kan. Nah kok nggak kita cariin ya, padahal ada barangnya di Indonesia, jadi kita cariin lalu kita ekspor ke sana. Dan UMKM binaan di Entrepreneur Society itu banyak banget sampai dari Kalimantan segala macam. Mau nyari apa ada gitu. So semoga nanti bisa berkolaborasi di situ ya. Ya siap. Dan teman-teman ingat sekali lagi bergabunglah bersama kami, jangan sampai ketinggalan karena kita pengen bertumbuh berkembang sama-sama. Mau cari ingat kali, tapi kalau bergabung tuh jangan cuman gue bisa dapat apa di sini. Tapi kita bisa kontribusi apa. Kalau teman-teman bisa berbagi, teman-teman tuh akan dapat berkatnya jauh lebih lagi gitu. Ada Amin. pesan terakhir sebelum kita akhiri sesi ini? Dari tadi pesan terakhir mulu. Emang Silakan. makanya. Pokoknya langsung aja join The Entrepreneur Society. Mantap. Oke, kalau kita endingnya biasanya kalau sebut The Entrepreneur Society, Go bold and beyond.